Iya sih. Kalau apa namanya? Masih kayak gini agak susah kalau tanah sih. Soalnya yang di ujung sana itu kan masih hitungannya dua pasir. Iya bang. Berarti mereka ini harian ya itu lang? Mana? Orang ini, orang 3 itu. Iya. Artinya habis panen, harian nggak sama-sama panen kan? Iya. Cuman kan nanti itu kita sulami dulu, habiskan bibit yang ada di sana itu. Nah, itu nanti Iya. habis itu nanti ada kurang lagi yang ada di blok lain kan. Kalau nggak ada, tebas selesai itu yang di sana itu. Oh. Ini Nah, itu terus tebas langsung digeser ke ke tanam. Tebas kan belum selesai itu. coba aku pelajari dulu milih ini lang gimana. Kita tahu bisa kan pelan-pelan kita nyemprot Iya. lebih cepat daripada pakai cap. Iya sih. Cuman itu tadi kita belum pernah Iya. kemis seperti itu kan. Iya. Lanjut aja dong sama mau ke dalam lagi nih. Tuh kok ambil pakai mobil ya? Terserah. Tak tunggu kalau gitu. Ayo. Hah? Mobil apa itu? Helen itu lang. Yang kuning? Iya. Terserah. Besok mereka berarti kerja? Besok aku ngangkut ini sambil nunggu tambahan. Oh gitu ya? Nah, baru sore sekali lagi. Oh berarti besok 2 rit juga ya? Iya. Sebentar pamit ya. Masa aja sih. Sekarang nggak dibolehkan sama ini yang agak susah ini. Nah, itu. Oh ini depan taruh portal sih. Lihat nanti lah. Iya. Karena hitung janjang, kita sistemnya seperti ini. Oh hitungannya janjang ya? Iya. Lihat lang lanjut aja tuang. Iya. Oh ke dalam. Dulu tak antar borongan, Hmm. cuma gaji 60.000 kan satu Ya kasihan juga sih mereka. seharian kerja kan. Hmm. Gitu. Lanjut aja tuang. Iya, Aku ke iya. dalam lagi nih. Ya. Kalau ada apa-apa. Hasil panen sawit nih pengembangan gambut guys ya.
gini ya guys ya, bonsai ukuran rawa.
terbakar ya guys ya. Ya itulah.
Buahnya lumayan teman-teman ya. Masuk. Coba lihat teman-teman. Wah, mulai muncul buah. Nah, kalau ini perbedaannya teman-teman. Kalau air sudah rendah, sudah rendah, nggak tinggi kayak yang di sana, sawit juga makin bagus. Coba lihat teman-teman. Restan. Coba teman-teman, kalau sudah seperti ini sudah mantap. Rumput juga nggak seperti rumput yang di sana. Sudah kita berani meninggalkan. Aduh, sayang banget. Coba lihat teman-teman, rumput mati. Saya mau nyebrang teman-teman, cuma jembatan yang nggak ada. Coba. Oke teman-teman, bisa. Nah, kalau sudah kering buahnya juga lumayan teman-teman. Nah,
Wah, ini orang ada bang kayu dia. Coba lihat perbedaannya. Coba teman-teman bedakan ya nanti. Wah, tanah yang di sini sama di sana. Ini dulunya juga rawa. Coba buahnya besar-besar. Oh, ada pohon jantan teman-teman. Coba teman-teman lihat. Bosku. Coba. Nah. Jantan ya teman bosku. Sebenarnya kasih tidak boleh teman. Kasih itu tidak boleh. Pas sekali. Coba lihat. Super. Nah, ini juga rawa dulu teman-teman. Bosku. Rawa. Nah, ini kan tanah rawa nih. Tanah gambut. Cuma karena seringnya bertambahnya waktu, air juga makin turun, sawit makin besar. Teman-teman, perbedaannya sama yang di sana tuh. Kita lihat ya, bandingkan ya. Tuh buahnya besar-besar, pohonnya juga sudah tinggi. Ini ketanam. Bentar. Ini juga tanamnya bareng ya teman-teman. Nggak dibedakan. Buahnya lumayan. Tuh. Nah, coba bedakan teman-teman. Buahnya juga kecil ya, mungkin wajar lah ya. Mungkin juga kurang merawat kayak ini. Wah, sepertinya ada sarang tawonnya di sini. Bosku. Kita untuk tanaman iPhone, bukan tanaman, ini akasia. Kalau bisa dibuang ya teman-teman, bosku. Karena kalau sudah besar, agak besar aja dikit, itu jadi sarang serangga, semut. Supaya manen tidak terganggu. Kadang ada satu saja pohon yang agak besar, udah pasti. Ini banyak. Kalau bisa jangan dipotong teman-teman, bosku. Nah, kalau potong ya bercabang kayak gini nih. Ini kan sebelumnya dipotong nih, dipotong bertunas lagi, akar juga makin. Itu ya teman-teman, bosku. Teman-teman bisa lihat perbedaannya dengan pohon yang belakangan tadi.
di sini. Tapi perlu teman-teman ketahui, semakin besarnya pohon, bondong juga berkurang. Hanya rumput-rumput seperti itu aja yang tumbuh. Bondong sudah agak berkurang. Ini dulu kita tanam yang apkir-apkir ya teman-teman, busuk bibitnya yang tidak laku terjual, dan karena kondisi fisiknya tidak, ya mungkin pembelinya tidak seret, jadi kita kumpulin, makasih ya, kita kumpulin terus kita tanam. Ini subur ya bosku. Nah, bondongnya sudah agak berkurang kalau sudah sebesar ini bosku. Banyak kali. Akasia, kita kalau bisa akasia jangan ada sampai yang tumbuh di lahan. Ini teman-teman, saya kasih contoh kenapa akasia nggak boleh tumbuh di lahan. Ini salah satu contoh, ada serangga. Semakin besar pohon semakin besar juga sarangnya. Lebih baik kita potong. Ini kita sedikit saja. Nah, sudah aman. Jadi mereka akan cari sarang kembali. Nih, nah coba lihat, mereka lagi membuat sarang nih. Nah, ini harus kita potong nih. Kalau nggak bisa potong, cabut. Nah, ya serangganya. Jadi begitu teman-teman, sama bos kita gak ada yang mudah untuk bertanam sawit ini, berkebun sawit. Nih coret. Semakin besar pohon semakin susah mencabutnya. Makanya kalau masih kecil kita cabut teman-teman. Nah, udah susah. Beda dengan yang seperti tadi. Lebih bagusnya gini teman. Nah, kenapa saya buat itu? Supaya memastikan seperti itu tuh tidak akan tumbuh lagi. Makasih lagi. Jadi sarang semut teman-teman. Kasihan pemuat. Nah, ini salah satu contoh lagi. Kenapa saya cabut itu? Karena bakalan seperti ini. Coba lihat. Nah, ini sarang yang gulung-gulung ini sarang serangga nih teman-teman. Nah, ini serangganya. Kita harus segera cabut nih, kalau enggak jadi sarang dia. Oke. Coba kita jalan lagi teman-teman.
Wait ya bosku. Bosku bisa lihat perbedaannya kan antara sawit yang di belakang tadi sama yang di depan ini. Iya. Airnya biru bening sekali bosku, coba lihat. Bentar. Wah banyak banget ikannya. Tuh banyak banget ikannya, kecil-kecilan. Mungkin kalau lihat langsung lebih jelas ya teman-teman, jernih betul. Berarti ikannya yang besar-besar agak kurang, kalau agak jernih. Coba lihat. Ini sengaja kita parit supaya air tiap parit berganti, yang ibaratnya air yang selama ini sebelum dibuka ini air payau, sekarang airnya udah normal berganti. Ini sekali bosku.
kasihan yang besar ini kita akan mati lagi ya, pasti jadi hidup udah dengan kecil-kecil seperti ini masih sekitar 60%. Jadi kami bagus syukur. Kita kemarin soalnya sudah kita kabur ya bosku. Ini tempat kenapa saya bilang di antara hidup dan mati. Coba kita lihat teman lagi bosku, lihat buahnya ini sebenarnya sudah oke sih. Kita lihat teman-teman, buahnya keliling. Nah, buahnya ada sekira hasil panennya ini aja untuk menutupi bayar panen aja sudah rasanya udah cukup bosku. Kenapa? Kalau tidak dipanen dan tidak dipruning itu sawit juga sepertinya kurang baik. Nah, kita bisa melihat histori sawit ini bagaimana kecilnya. Coba teman bosku lihat, nih bagus kan, ntar di bawahnya. Nah, ini dulu masa kecilnya sering terbakar ya bosku. Ini kita bisa dibohongi karena ini sampai pohon ini mati ini tetap ada. Ini bukti dulu masa kecilnya sering terbakar. Nah, sering terbakar bosku. Di lahan gambut tidak ada yang mudah memang. Coba lihat bosku, furnis. Nah, coba lihat terbakar bosku. Nah, itu tadi memang harus ekstra pengawasan kalau kebun sawit ini ya. Sering-sering pantau bagaimana perkembangannya. Ini di blok K4 coba lihat terbakar bosku. Puji Tuhannya, tapi puji Tuhannya nggak nyebrang. Kalau nyebrang waduh, dia bisa lompat seperti yang di ujung tadi, yang pertama itu nyebrang apinya. Oh ini nih, kayaknya nanti kalau bunga saya banyak saya mau tanam di sini deh. Ini salah cantik contoh bunganya kan, kayaknya nanti saya tanam di sini juga deh. Ini ya bosku, lihat yang harusnya hijau ungu malah jadi putih. Ini keren banget nih, kayaknya hasil perkawinan nih. Tapi ya hama juga sih sebenarnya, bukan hama ya itulah bosku. Ini sebenarnya udah tertanam bosku, cuma ya itu tadi semak bosku. Bisa lihat tuh ada sawit. Nah ini kan sawit bosku.
Ini sebenarnya semua sudah tertanam bosku, cuma kurang rawat, dulunya juga terbakar, jadi wah kurang terawat lah. Ya ya dirawat lah, ke depan pasti kita akan lebih baik lagi, kita terus belajar. Coba kita lagi kesambet burnis ya bosku, buahnya tuh burnis banget. Nah burnis banget. Di sini perlu kita buat tower pemantau api ya bosku. Nah pasti perlu lah, biar kita tidak kita keliling-keliling. Sebenarnya nggak salah kita keliling-keliling biar kita tahu bagaimana perkembangan sawit kan. Ya pemantau api biaya mahal, modal besar juga. Uang sedikit, emang bisnis semua kan. Kalau kayu ya paling berapa, bisa kayu cuma paling beberapa meter aja. Kalau besi kita bisa sesuai kemauan kita. Bosku bisa lihat kan buahnya bagaimana. Ini sebenarnya sudah hebat ya bosku, burnis. Nah burnis coba, ini minimal beratnya sekitar wah 5 kilonya ada ini, besar bosku.
lumayan ya bosku. Cuma yang menjadikan buat seperti ini memerlukan biaya miliaran. Itu tadi nggak ada yang murah. Lumayan ya bosku. Kenapa saya bilang lumayan? Ya ibaratnya sawit ini kurang terawat aja masih bisa membuktikan hasilnya. Ini adalah buah tin ya bosku. Tapi coba kita makan. Apakah dia manis? Coret bosku. Airnya masih tinggi, cuma colet. Nah buat bosku, kalau mau bertanam di lahan rawa, usahakan gundukannya dibuat agak tinggi sedikit, karena coba bosku lihat, kalau sudah seperti ini, jarak air sama tanaman itu membuat cepat besar supaya tidak terendam terus. Iya, coba bosku lihat buahnya keliling ya bosku.
super. Nah, bondongnya sudah berkurang bosku, karena kayak sudah berganti masa bondong, masa rumput bondong dan masa, ya dia itu terus berganti ya bosku. Nah coba lihat bosku, ini jebakan burung ya bosku, tega banget mereka ini buat seperti ini. Atau bukan, panen ini tanda panennya di sebelah ini, tapi kita perlu pastikan nggak ada jebakan burung ya bosku, kasihan burungnya kalau apa. Nah itu tadi panen, terus panen. Oh batas ya, batas panennya sampai situ masih. Bosku bisa lihat tuh, ini udah panen, mungkin baris yang sudah dipanen ya bosku, makanya jebakannya gitu. Tapi bisa juga jebakan burung. Banyak orang yang kayak gimana ya, malasnya aja cari kerja, sehingga ya kerja yang nggak baik juga dikerjakan. Itu bosku, buahnya lumayan. Wah, kronologinya bertinggalan itu nggak baik ya bosku. Ini salah satunya, air sudah di bawah, jauh di bawah ya bosku, karena ininya tinggi, kita memang buatnya tinggi. Coba lihat buahnya, kering bosku ya. Ya sama ini juga nih, apa lagi nih, sampai restan ya. Wah diajar mereka banget. Mereka gimana sih cara panennya ya? Sampai segitunya. Nah ini teman-teman, saya kasih contoh panen yang benar dan tidak. Nih, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita bisa tahu mereka itu motong berarti dari sebelah kanan, motong seret gini. Tapi saya bingung juga, mereka ngambil 1, 2, 3, 4. Jadi memang harus dikorbankan pelepah. Mau ngambil ini berarti ini duluan, ini diambil. Oh seharusnya ini nggak usah dipotong, tapi nggak bisa juga teman-teman. Ambil sini tep, ambil keluar, ambil sini lagi tep, ambil sini, pas itu ambil sini. Nah ini kalau ini bagus ya teman-teman, karena memang satu saja. Coba lihat teman-teman, karena mau ngambil yang itu, dia ngambil ini sama yang itu, jadi bisa dari sini tap. Nah jadi langsung dari sini tap, agar, karena gimana ya teman-teman, menjadikan satu pelepah ini hijau sulit sekali ya teman-teman bosku, gak gampang. Nah ini saya perlu banget belajar juga, dia berjamur ya bosku. Ini ya begitu loh bosku. Nah ini tampaknya nggak mereka panen ya, mungkin ya karena sudah apa ya, ketuaannya. Itu teman bosku. Wah saya nggak bawa parang tadi, kasihan dia terjerat.
Coba lihat. Buahnya sudah keliling ya bosku, coba lihat nih. Set, set. Wah ini tadi kayaknya dia panen 1, 2 nih ya kan, seret. Terus 3, 1 pohon 3. Wah lumayan bosku, sekira membayar upah muatnya aja sudah syukur. Kita nggak berharap lebih daripada tidak dipanen, tidak hasil kan, mending kita ambil. Kita nggak berharap lebih, sekira cukup aja untuk membayar karyawannya aja udah syukur bosku. Nah sebenarnya banyak sih keuntungan bertanam sawit di lahan rawa dan di, ya terutama di lahan rawa lah ya, karena banyaknya air, cuma berlebihan air juga. Nah itu jadi minusnya juga. Jadi coba lihat teman-teman, ini kekurangannya lahan rawa. Kalau sudah kebakar udah lah tamat. Coba lihat, emang resnya sih emang bersih ya teman-teman, nggak semua begini, cuma begitulah. Kalau kebakar sawitnya juga ikut stres. Nih air, jadi ada simpanan air ke depan. Kita memanfaatkan parit ini bosku untuk buang pelepah, agar pelepah ini juga berguna untuk humusnya tanaman, menjaga kelembaban tanah. Karena semakin besar pohon, sama yang seperti yang tadi yang pohonnya agak besar, airnya juga semakin besar pohon semakin berkurang airnya ya bosku. Karena kebutuhan air serapan air pohon itu juga ada banyak, sama kayak manusia ibaratnya kita perlu minum, dan itu tiap harinya pasti ada. Sama sawit juga seperti itu bosku, untuk menjadikan buah yang ada itu memerlukan air juga bosku. Mungkin apa ya, coba bosku nih. Banyak sih brondolannya, cuma mereka karena hitungan per jenjang itu bosku. Kalau per kilo brondolan 1 aja pasti nggak bakal tinggal nih, karena kita hitungannya per jenjang bosku. Ya emang kalau per kilo untuk saat ini mereka belum dapat ya bosku. Dan gimana kondisi buah bosku lihat masih kecil-kecil, kasihan juga mereka. Makanya kita sekarang hitungannya per jenjang. Ya minusnya hitungan per jenjang, mereka brondolan tinggal atau brondolan busuk atau ya buah busuk tuh. Nah contohnya seperti ini kan tadi ada mereka panen nih, ini nggak bisa dibohongin, ini mereka panen, ini masih segar. Nah buah yang busuk ditinggal, nih brondolan busuknya tinggal sampai busuk. Kenapa ditinggal? Karena hitungan mereka bukan per kilo, melainkan per jenjang. Mungkin nggak bisa kita suruh mereka, cuma ya mereka juga kan ngejar target ya bosku, berjanjang.
Makanya juga itu pun tetap harus ada pengawasan. Yang mereka panen itu buah masak atau buah mentah. Kadang kan kalau nggak ada pengawasan, wah tamat kita jajar tukang pemanen. Pemanen juga cari target kan bosku. Nggak gampang ya. Nah kedepannya pelepah-pelepah yang ada ini kita buangnya ke parit, nggak di, nah di sini nggak perlu. Tapi untuk saat ini masih belum, mungkin kurang sekitar setahun lagi lah. Biar, nah ini salah satunya contoh kenapa dulu kita gali di sini. Ini kan ini ada turunan nih, kita gali supaya tanahnya itu dinaikkan ke sini jadi pasar pikul. Sekarang jalannya sudah bagus, nggak kayak dulu. Lubang juga apa bisa kita tutup dengan pelepah jadi seperti ini, jadi nggak mengganggu tukang manen. Coba lihat bosku, depan kita kalau misalnya ini udah penuh ya pasti nggak penuh sih, karena bakalan susut terus. Kita bisa buang di sana di air situ, karena ke depan pasti air ini kering ya bosku. Memang untuk saat ini memang belum kering, karena ya gitulah bosku, bukan karena musim, bukan, pasti bakalan kering suatu saat. Dan ini tanah bukan akan kembali rata lagi ya bosku. Nih, nah ini kita untuk jembatan kita pakai cor ya bosku. Kita buat pakai cor. Kenapa pakai cor? Kenapa nggak pakai kayu? Kalau kayu daya tahan jangka waktunya singkat sebentar, paling lama sekitar ya paling hebat itu kalau saya rasa 2 tahun aja udah mantap. 2 tahun tergantung kayunya juga ya. Kalau ulin mungkin bisa lah, dan itu biayanya mungkin sama aja seperti semen. Kalau semen ini 10 tahun juga kuat. Kenapa? Karena kita pakai besi ya bosku. Di dalam ini juga kita pakai besi, nggak murni batu kerikil sama semen, bukan. Tetap kita diam ada besi. Makanya saya 10 tahun saya jamin bisa kuat ya, seperti itu ya bosku. Buahnya lumayan ya. Untuk menjadikan ini nggak mudah ya bosku, karena perlu yang bertahap. Kita lihat lagi ke ujung bagaimana perkembangan sayapnya sekarang. Nah ini kemarin kita pakai Exxon mini ya bosku untuk meninggikan pasar pikul. Karena kalau misalnya musim hujan, kalau nggak ada pasar pikul berarti kan tanahnya masih serata ini kan pasar pikulnya agak tinggi, arko tuh sering amblas. Jadi kita buat pasar pikul agar memudahkan tukang panennya ya bosku. Teori-teori seperti ini sebenarnya nggak ada di buku ya bosku, karena kita selalu terus berinovasi. Kalau kita buat di buku nggak salah, kita buat di buku, cuma pasti terus kita berinovasi bosku. Jadi mending kita buat di video, dan setiap videonya itu ada, setiap upload, setiap apa pasti ada perkembangan ya bosku. Kita pakai exam ini udah tinggi bosku. Jadi kalau mau pakai arko, mau pakai mau pakai sepeda motor bisa, pakai sepeda motor bisa. Nah yang dulunya kita buang pelepah di sini, kita bisa nanti buangnya di galian sini bosku. Jadi pemanen juga
ya ya mengantisipasi kalau luka atau keinjak gitu ya bosku. Nah di sini banyak burung bosku yang makan nih brondolan. Jadi banyak pro kontra sebenarnya bertanam sawit di gambut, sangat berbahaya sebenarnya menurut saya. Kalau tidak ditanami lahan gambut itu justru yang tiap tahunnya pasti terbakar terus. Dan kalau ada sawit, kita otomatis menjaga lahan itu, tanah itu. Dan burung-burung atau hewan apapun itu, ular atau apa semua, pasti ke lahan pasti. Tapi mereka sebenarnya nggak ganggu sebenarnya, ya mungkin kayak tikus itu memang ganggu lah, buah jadi rusak ya bosku. Cuma tadi dengan adanya sawit mereka bisa makan sawit ya bosku, bisa bertahan hidup. Beda dengan ini, coba kalau bosku bisa lihat, ini tanah kosong. Hewan yang di dalam sana mungkin makanannya paling makan umbut bondong ya bosku. Ya apa mereka tidak bosan? Beda dengan sawit, mereka kalau bosan makan umbut bondong itu sepertinya bosku. Lihat nih, umbut bondong itu nih, ini manis ya bosku, ini manis ya. Kalau dari sawit nih, ya ini kan bekas dimakan tikus ya bosku. Nah itu bosku, mereka juga ya ibaratnya kita makan nasi terus menerus pasti bosan bosku. Makanya kita inovasi dan nasi goreng jadi nggak bosan ya bosku. Nah dan ini bahkan terus terbakar, apalagi kalau misalnya musim kemarau sudah pasti kebakar bosku. Kalau ini kita pasti ada maintenance, perawatan bosku. Kita akan terus mengecek gimana perkembangan. Kalau ada api kita padamkan, ya gitulah bosku. Memang banyak sih pelajaran di kebun sawit ini, tergantung orangnya aja lagi bagaimana. Bosku, kalau sudah setinggi ini bondong apa tokongan udah apa itu bosku, pasti jadi. Makanya kita perlu kalau bondong apa itu, memang ini berapa tahap ya bosku, berapa kali meninggikan, karena kita dulu mikirnya dengan ketinggian sekian itu cukup, ternyata tidak. Nah ini bosku, kita terus berinovasi dengan kondisi di lapangan, karena kita nggak bisa pakai teori saja bosku. Karena ya apapun teorinya, fakta di lapangan itu yang menentukan ya bosku. Nah, coba lihat bosku, ini terkena penyakit ya bosku. Saya kurang tahu penyakitnya apa, cuma yang pasti ini wah, lagian juga ini jantan ya kayak kelihatannya ya. Nanti kayaknya kita tebang aja, ganti aja sudah, pakai bibit baru mumpung masih kecil, enggak sedang lah itu pohon yang teman-temannya. Jadi kita bisa sisip masih yang dengan yang umur berapa tahun gitu, umur berapa bulan. Passion ya bosku kalau kita buat seperti ini, karena kalau kekerasan di sini sama di sini ini berbeda bosku. Kenapa? Karena ya bosku tahu kalau misalnya musim hujan yang situ terendam, sini masih belum terendam, tanahnya lebih lembek di yang sini timbang ini. Itu makanya fungsinya kita buat pasar vehicle ya bosku, memudahkan pemanen, memudahkan tenaga kerja agar ketika bekerja enak dan target pun tercapai ya bosku. Nah ini sebenarnya nggak boleh bosku, karena kalau orang nggak paham itu gimana dipelihara,
kalau pelihara ya terganggu lah jalan. Dan juga kalau udah besar repot juga sih, mematikannya, membunuhkannya membutuhkan effort lagi again. Ya begitulah bosku, kenapa nggak boleh bertinggalan rondolan di lahan. Ya gitulah, nih lumayan bosku buahnya. Kalau udah seperti ini udah lumayan ya bosku. Untuk menjadikan jalan ini aja memang membutuhkan tenaga dan biaya sangat besar ya bosku. Memang tidak mudah ya, apalagi kita memerlukan alat berat ekskavator dengan tipenya juga yang harus memandai. Kalau kita pakai mini itu tidak mampu ya bosku, bukan tidak mampu untuk membuatkan ini sangat membutuhkan waktu yang lama. Beda dengan kalau misal kita menggunakan PC 200 atau PC 130, itu jangkauan bucket arm itu agak jauh ya bosku. Cuma kalau 130 juga bucketnya kecil, cuma ya bisa lah. Makanya kita sepertinya ke depan bakalan upgrade ya bosku, semoga aja lah, pelan-pelan upgrade ke 130 Jaxis rencana Hitachi ya bosku. Kalau ada Exa sebenarnya ini bakal lebih bagus ya bosku. Kita akan tata lagi kebun ini menjadi lebih baik. Oke bosku, sepertinya sekian aja dulu video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa sukses juga. Memang nggak mudah, diterangkan sekali lagi, memang nggak mudah untuk berkebun sawit ini bosku, apalagi di lahan gambut. Oke bosku, terima kasih. Salam tanam berduri.